Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Ghazali dari program studi S1 Pendidikan Teknik Elektro. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penjadwalan proyek mata kuliah manajemen proyek. Pada penjadwalan proyek sendiri, saya menggunakan aplikasi Microsoft Project. Jadi Microsoft sendiri tidak hanya Excel dan Word saja dan PowerPoint, melainkan juga ada Microsoft Project yang digunakan untuk menjadwalkan proyek. Ini pada bagian awal Microsoft Project dapat sebuah tabel ini hampir sama dengan Excel. Hanya saja di sini ada schedule-nya. Jadi di sini untuk teks-teksnya, di sini schedule-nya. Pada bagian ini di Microsoft Project biasa disebut dengan Gantt chart. Disebut dengan Gantt chart. Pada bagian kiri merupakan project yang akan dibuat, berisikan dengan task mode yang ada dua mode, yaitu ini cara manual atau cara auto schedule. Lalu itu ada text name, durasi, start, finish, predecessor, resource name. Jika ingin menambah apa gitu bisa menambah ke sini dengan mencari apa yang ingin ditambahkan. Oke, kita mulai dari awal. Pada bagian text name diisikan oleh project yang akan kita buat. Seperti contohnya pada bagian pertama, di sini saya ingin membuat project mengenai tentang pembuatan alat yang dimulai dari analisis kebutuhan dan pembuatan proposal. Jadi di sini pada tahap pertama saya ingin menganalisis kebutuhan dan pembuatan proposal. Pada tahap kedua pembuatan perangkat atau proyek yang diajukan, yang ketiga ada testing project, yang keempat pembuatan laporan proyek, yang kelima tahap implementasi proyek. Ini diisikan tiap subbabnya. Jadi analisis kebutuhan ini apa saja yang ada di dalamnya. Ini saya mulai dari penentuan masalah, penentuan tujuan manfaat, hingga pengajuan proposal. Selanjutnya pada bagian pembuatan ada subbab menyiapkan bahan dan alat, pembuatan proyek dan dokumentasi, terus testing, ada melakukan pengujian hingga dokumentasi, ada pembuatan laporan yang diisikan subbab mengumpulkan data dan pembuatan laporannya. Yang kelima, tahap implementasi, itu membuat jurnal hasil yang sudah dapat dan melakukan kegiatan seminar. Jadi bisa dikatakan text name ini adalah kegiatan yang akan dilakukan selama menjalankan proyek tersebut. Jadi kita tuliskan kegiatan-kegiatannya. Selanjutnya adalah bagian durasi. Di sini adalah digunakan untuk menentukan berapa lama kita mengerjakan kegiatan ini atau proyek ini. Jadi semisal kita analisis kebutuhan dan pembuatan proposal butuhkan 13 hari yang mana dimulai mulai dari tanggal 21 dan 3 akan selesai pada bulan 4 tanggal 6. 13 hari ini terdiri dari ini, dari subbab-subbabnya. Jadi ada yang subbab ada yang dua subbab jalan bersamaan. Ini di poin 1.1 dan 1.2 mana berjalan bersamaan pada tanggal 21 bulan 3 selesai 23 bulan 3 selama 3 hari. Di durasi ini adalah lamanya untuk menentukan proyek. Start ini adalah tanggal awal pengerjaan proyek, finish ini adalah kira-kira selesai dari durasinya. Dan setelah selesai membuat ini akan muncul seperti ini, buah balok biru ini pada schedule untuk mengetahui
apakah sudah muncul di schedule-nya. Jadi nantinya kita bisa melihat di schedule tuh project tanggal segini itu apa. Jadi seperti itu. Nah, pada schedule sendiri ada sebuah garis ini mana ini mengartikan finish to start. Jadi jika seperti ini, project yang ini panjang ini boleh dimulai jika saat project yang ini dan ini selesai. Jadi artinya finish to start. Jadi maksudnya itu project yang ke ini buat kajian pustaka boleh dimulai dikerjakan setelah penentuan masalah dan penentuan tujuan ini selesai, kemana kita dapat mengaturnya melalui predecessor atau menarik bagian sini ke sini. Untuk mengisinya seperti ini. Jadi buat kajian pustaka mengenai project mulainya itu setelah 3,4. Jadi mulai dari poin 1.1 dan 1.2 selesai. Jika muncul seperti ini. Setelah selesai seperti itu, kita tambahkan pekerja dengan cara kita ke view, ke research sheet. Nah, di sini ada tabel research name, tipe, material, inisial, group, mark, state rate, override, cost use, per use, accrued, and base calendar. Jadi research name itu seperti pekerjanya, bisa dimasukkan nama orang seperti ini, atau bisa dimasukkan seperti pekerjaannya, seperti desainer atau engineering gitu. Tipenya ini pekerja, inisialnya terserah. Untuk material itu juga bisa, misal kita perlu semen gitu, termasukkan material. Untuk marknya ini jumlahnya, jika 100% itu dihitung satu orang, jadi tiap ini adalah satu orang. Jika misal kita menggunakan desainer 3 orang, maka diisi 300%. State rate ini gajinya, standard rate-nya per jam, terus ini overtime rate-nya itu uang lembur, kita atur terserah kita atau dari sananya. Terus cost per use-nya itu uang tambahan, dan seperti itu. Nah, saat sudah selesai, kita kembali ke Gantt chart-nya. Untuk menambahkan nama-nama tersebut, kita ke resource name, bagian tabel yang resource name, dan menekan tabel yang ingin diisi, mana dikerjakan oleh siapa, dengan menekan ini, nah, panah ini. Nah, misal kita pada bagian pertama dikerjakan oleh saya, Ismail, maka perlu mencentangnya. Perlu mencentang seperti ini, maka akan muncul di samping tabel biru tadi, balok biru tadi, nama Ismail. Setelah selesai mengatur semuanya yang dikerjakan, untuk pengerjaannya sendiri boleh langsung tambah 2 orang atau 3 orang, bahkan bisa dikerjakan bersama-sama 5 orang sesuai dengan kehendaknya. Setelah itu, atau penambahannya juga bisa dilakukan dengan menekan klik kanan terus ke async resource. Nah, di sini kita bisa menentukan jumlah project ini dikerjakan oleh berapa orang, atau kegiatan ini dikerjakan oleh berapa orang, dan muncul juga untuk biaya. Nah, setelah selesai semua penambahannya, pasti akan muncul nama-nama di samping ininya, progresnya di schedule.
Oke, selanjutnya adalah mengisi tiap kegiatan itu persentasenya. Jadi setelah selesai mengisi nama dan mengatur kegiatannya, kita perlu mengisi berapa persen proyek ini sudah dilakukan mulai dari awal. Jadi saat sudah mau mengisi, kita perlu ke bagian yang ingin diisi, misal ke poin ke 1.1, kita klik kanan, lalu ke information. Nah, untuk mengisinya adalah persen komplitnya. Jadi jika sudah 100% selesai, kita isi 100%. Nah, dengan tandai jika 100% maka akan muncul ini centang ini. Terus was komplit pada tanggal itu. Jadi untuk memudahkan kita bahwa teks sebelumnya itu sudah selesai atau belum, sehingga kita bisa memulai yang seperti ini. Jika kita tidak mengerjakan ini kan kita tidak bisa mulai ini. Selanjutnya jika ingin memudahkan kita perlu melihat ke tabel laporannya. Nah, ada laporannya sendiri, ada resource overview dan juga cost overview yang paling sering dilihat. Di pada resource overview kita akan bisa melihat jumlah jam kerja masing-masing pekerjanya. Yang biru ini actual work-nya, dia sudah dikerjakan, yang oranye ini yang masih belum dikerjakan, remaining work. Jadi belum 100% selesai. Jadi masih ada 82% dari resource total semuanya. Nah, seperti ini. Dan di sini juga tampilkan berapa banyak waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan yang yang belum selesai. Jadi semisal ini Ismail ini masih kurang 78 jam. Jadi bisa dilihat di tabel laporan. Selain resource overview, kita juga bisa melihat cost overview-nya. Nah, ini. Jadi untuk pembiayaannya. Nah, seperti ini. Bagian awal project karena nggak diisi maka tidak ada. Ini analisis kebutuhannya perlu segini. Nah, pada ini pembuatan perangkat lunaknya itu banyak biaya segini, testingnya butuh segini, pembuatan laporannya segini, tahapan implementasinya segini, kita bisa tahu biayanya. Nah, untuk lebih jelasnya pada tabel ini. Jadi analisis kebutuhannya misal 61.600.000, untuk pembuatan proyeknya 159.600.000 dan sebagainya. Nah, itu. Nah, ini untuk progres yang belum selesai. Kita untuk laporan tugas. Nah, di sini jika ada progres yang belum selesai, yang kuning ini akan tampil seperti ini, pembuatan laporan hasil proyek masih 55% komplit, dan 5,1 itu membuat jurnal masih 30%, 5,2 dan masih 0%. Jadi itu untuk pelaporannya. Jadi seperti itu presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.